nikah itu ibadah gitu. Jadi kalau seseorang yang punya tujuan dan orientasi hidup ibadah, dia harus nikah. Karena nikah itu adalah bagian dari ibadah dan tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak menikah. Kecuali ada kondisi tertentu ya, misalnya qadarullah, belum dapat jodohnya dan sudah dipanggil oleh Allah. Tapi dalam hati seorang muslim itu harus ada niat untuk menikah gitu. Dan Nabi SAW pun juga dalam sebuah riwayat ya, itu dalam tanda kutip menegur dengan keras seseorang ya. Kan ada 3 orang yang datang ke rumah Nabi dan menanyakan ibadah Nabi kepada Aisyah. Pada saat itu Rasulullah tidak ada di rumah. Dan kemudian Aisyah menceritakan Nabi kalau sholat begini, Nabi kalau puasa begini, Nabi dengan istri-istrinya seperti ini. Kemudian 3 orang ini salah satunya membanggakan amalnya. Hebatan saya dong, saya sepanjang malam sholat gak pernah tidur, Nabi tidur. Kata yang kedua, hebatan saya juga dong, saya setiap hari puasa, gak pernah ada sehari pun saya berbuka, Nabi masih berbuka. Kata yang ketiga, hebatan saya malah gak nikah gitu, demi fokus untuk ibadah. Itu pun ketika Nabi datang dan kemudian Aisyah menceritakan begini dan begitu, Nabi bersabda dengan sabda yang cukup pedas ya. Nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak menyukai, tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Coba bayangkan itu. Jadi dia fokus ibadah dan kemudian tidak nikah saja, tegurannya begitu keras. Apalagi orang yang tidak nikah bukan karena alasan ibadah, alasan dunia misalnya. Jangan sampai ya, karena apa sih yang kita cari? Apa kita tidak berharap nanti ketika kita sudah tiada ya, dan umur kita kan sebentar. Ya kita paling berapa sih hidup di dunia? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun paling ya, itu pun juga sudah dibantu orang lain gitu. Kalau kita sudah nggak ada, siapa yang akan mendoakan kita? Apa kita yakin bahwa amal kita ini bisa membahagiakan kita di yaumil akhir? Kita butuh anak, kita butuh cucu, kita butuh pendamping yang bisa meluruskan hidup kita, yang bisa mendoakan kita pada saat nanti kita sudah tiada. Dan jalannya adalah kita harus punya niat untuk nikah. Ketika kita bicara tentang seorang muslim, kita tidak hanya berbicara tentang diri kita sebagai individu. Kita harus berbicara secara kolektif. Dalam hadis Nabi bersabda, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad." Jadi perumpamaan orang yang beriman dalam kasih sayang, kelemah lembutan dan rasa cinta di antara mereka seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasad. Ya, kalau salah satu tubuh ada yang merasakan sakit, maka yang lain juga turut merasakannya. Seperti ketika demam atau tidak bisa tidur, bukan hanya kening kita yang tidak nyaman, tapi seluruh tubuh kita pasti tidak nyaman. Tidak bisa tidur juga bukan hanya mata kita yang tidak nyaman, tapi seluruh tubuh kita menjadi tidak nyaman. Nah, kita yakin bahwa di sekitar kita ada orang-orang yang pasti punya niat nikah gitu. Tapi mungkin bingung, ya dia mau bicara sama siapa? Ya nggak mungkin bicara sama atasannya gitu, karena tidak semua atasan juga mau memahami permasalahan individu kita. Tidak, atau mungkin dia tidak mungkin juga dengan bestinya gitu, karena mungkin bisa jadi bestinya kurang bisa menjaga rahasia gitu ya. Jadi rahasia sih, tapi rahasia disampaikan yang lain rahasia juga, jadi rahasia umum gitu ya. Maka perlu memang ada satu wadah. Ya, sangat bagus sekali nih kalau memang kita membuat semacam sebuah wadah. Yang wadah ini mengakomodir teman-teman kita yang pasti punya niatan ya, karena kita yakin kita sebagai seorang muslim tahu bahwa kita itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari satu titik dan kita diperintahkan untuk berjalan panjang melingkar kembali ke titik yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita pasti punya tujuan ibadah kepada Allah gitu. Nah, karena kesibukan, karena mungkin malu, karena mungkin faktor-faktor psikologis lainnya dan seterusnya, sehingga dia bingung mau mengutarakan kemana. Nah, ketika kita bisa merasakan ada kebutuhan itu dan kita bisa menangkap, Masya Allah ini amal soleh yang luar biasa, dan bahkan menurut saya ini jadi fardu kifayah gitu. Kalau tidak kita menyelenggarakan ini, akan banyak kaum muslimin, kaum muslimat yang kemudian tidak bisa menunaikan ibadah gitu. Nah, mendirikan ini agar mereka semua bisa
beribadah dengan baik ini menjadi fardu kifayah gitu. Yang kalau kita lakukan maka insya Allah pahalanya besar dan menggugurkan kewajiban yang lain semuanya. Karena kalau misalnya ada yang tidak nikah misalnya ya, karena dia bingung dan kita nggak bantu dan kita tahu itu, bisa jadi kita berdosa loh. Gitu. Jadi salah satu caranya mungkin itu. Memang ada juga cara yang lain ya, misalnya di keluarganya ada ada yang juga perhatian. Ya sebagai misalnya kalau saya sebagai orang tua punya anak gadis gitu, kalau dia sudah sampai usia tertentu belum ada yang melamar, pasti gelisah hati saya gitu. Pasti juga yang lain sama. Tapi kembali lagi bahwa ya, tidak semudah itu gitu. Sulit nih ya. Misalnya seorang ayah dia menawar-nawarkan anaknya kepada teman-temannya atau kepada saudara-saudaranya yang lain gitu. Itu juga dia malu gitu menawarkan itu, dan dia juga harus mempertimbangkan perasaan anaknya. Kok saya ditawar-tawarin gitu sih Pak gitu ya. Jadi dia pasti juga punya rasa malu. Nah, ketika kita punya sebuah wadah misalnya nanti mau membentuk gitu, dan wadah ini mengakomodir keinginan itu dan bahkan nanti bisa menjadi wadah yang memberikan solusi ya. Memberikan solusi artinya bahwa kita tidak bisa menjamin juga ya, karena masalah jodoh itu Allah yang ngatur kan ya, artinya kita memberikan jalan ruang supaya mereka bisa melalui sebuah jembatan yang dengan jembatan itu kita yang bikin gitu ya, atas izin Allah, dan kemudian mereka bisa beribadah. Jadi selama mereka kemudian melangsungkan akdun nikah gitu atas kontribusi dari teman-teman di sini, maka selama mereka berumah tangga, amal jariyah pahalanya itu akan dapat ke kita semuanya insya Allah. Iya, wah ini bagus sekali nih. Tak kenal maka ta'aruf ya. Dan tadi wah pas banget tuh awal 1 Agustus ya mau di launching program ini. Jadi bulan kemerdekaan, dan mudah-mudahan juga yang bujangan jadi merdeka bisa dapat jodoh gitu ya. Amin ya. Nah jadi memang ta'aruf itu berasal dari kata arafa yang artinya mengenal, mengetahui, mengenal. Dan ta'aruf itu adalah saling mengenal antara seseorang dengan orang lain. Sebenarnya maknanya tidak hanya laki-laki dengan perempuan gitu. Saya ketemu orang di kereta gitu, kemudian nanya, saya hello mau kemana mas gitu ya, dan kemudian kerja di mana, dan kemudian kenal nama, ya itu adalah ta'aruf juga. Jadi ta'aruf tidak melulu konotasinya itu ke arah perkenalan antara laki-laki dengan perempuan ke jenjang pernikahan. Meskipun kemudian secara penggunaannya lebih ke arah itu. Ya, kalau ukhuwah itu kan ada ta'aruf, tafahum, takaful. Jadi ta'aruf saling mengenal dulu. Saya mengenal siapa ini Mas Ganjar, siapa mengenal Mas Rahmat gitu ya. Kemudian setelah kita mengenal, wah kita punya banyak kesamaan, visi misi kita sama, baru tafahum, saling memahami. Ada kesalahan, kekeliruan ya kita saling memaklumi. Baru yang ketiga adalah takaful, saling membantu menolong ketika ada kesulitan dan kesusahan. Tapi dalam konteks yang terkait dengan yang ingin kita bicarakan, bahwa kita ingin mengakomodir dan juga ingin membantu beberapa keluarga besar di lingkungan kita yang qadarullah karena kesibukan dan lain sebagainya belum sempat ya untuk melanjutkan ke jenjang itu, maka kita bantu dengan proses yang namanya ta'aruf gitu. Nah ta'aruf ini adalah sebuah proses untuk memperkenalkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memiliki keinginan yang sama, yaitu membangun sebuah rumah tangga. Karena rumah tangga ini adalah ibadah yang ada yang mengatakan bahwa ini merupakan ibadah terpanjang ya. Sebenarnya ibadah terpanjang betul sih, tapi sebenarnya ada yang lebih panjang, yaitu dakwah. Dakwah itu dari semenjak belum nikah sampai sudah nggak nikah lagi misalnya harus tetap berjalan ya. Jadi tapi oke, bahwa nikah itu panjang dan itu penuh tantangan, rintangan, dan samudra kesabaran ya, karena pasangan kita itu sebagaimana diri kita pasti tidak sempurna ya. Nah oleh karena itu dia sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan, dia perlu ada namanya proses ta'aruf, saling mengenal. Kira-kira calon kita ini cocok atau tidak dengan kita. Nabi juga pernah menegur sahabat yang ketika dia menyampaikan ke Rasulullah mau menikah, Nabi tanya, kamu sudah lihat belum calonnya?
Belum wahai Nabi, lihat dulu. Ya, karena bisa jadi tidak cocok ya. Memang Allah menciptakan kita berpasang-pasangan, tetapi ada tipikal-tipikal tertentu yang dengan A dengan B ya, bisa jadi cocok, tapi C dengan D bisa jadi nggak cocok gitu. Misalnya orientasi, visi hidup, kebiasaan dan lain sebagainya yang bisa jadi berbeda 180 derajat dan sulit untuk digabungkan gitu ya. Maka kita fasilitasi dengan proses yang namanya ta'aruf, saling mengenal. Jadi nanti prosesnya adalah semacam ada dua insan, laki-laki dan perempuan, karena kedua insan ini kan dibatasi oleh 3 hal. Yang pertama, tidak boleh berkhulwat. Tidak boleh berdua-duaan. Jadi kalau mereka ta'aruf berduaan saja di satu tempat, itu bukan ta'aruf, fix namanya pacaran gitu ya. Jadi yang pertama tidak boleh berdua-duaan di tempat tersembunyi, maka harus ada pendampingnya. Nanti proses ta'aruf itu didampingi oleh 1-2 orang dari kita yang kira-kira bisa menjadi fasilitator. Yang kedua tidak boleh bersentuhan kan. Kan sabda Nabi maknanya kurang lebih kepala seseorang itu ditusuk dengan paku besi itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh tangan seorang wanita yang bukan menjadi mahramnya gitu. Jadi itu cukup berat konsekuensinya dan kita berusaha untuk menjaga itu. Dan yang ketiga kan tidak boleh ada cinta. Jadi bukan suka ya, cinta. Jadi cinta itu kan udah mengikat gitu. Kalau suka itu kan seorang wanita, saya suka sama si ini gitu. Itu suka, artinya disukai itu belum mencapai kepada derajat cinta. Kalau cinta itu udah merasuk ke dalam hati, sudah katakanlah tengah hatinya itu berisi dirinya gitu ya. Bahasa ininya kira-kira seperti itu. Nah, jadi karena ada tiga rambu-rambu ini ya, tidak boleh berkhulwat, tidak boleh bersentuhan. Ya, apalagi bersentuhan kepada yang haram ya, dan kemudian mengkondisikan hati, itulah maka kita perlu melakukan sebuah proses yang namanya itu ta'aruf. Dan proses ta'aruf itu bisa diawali misalnya ya dengan lisan gitu. Misalnya ada seseorang punya saudara, yang lain juga punya saudari gitu. Kemudian mereka lagi ngobrol, ketemu ya kita jodohkan aja yuk gitu ya. Kita amprokin gitu ya. Nah, itu bisa juga melalui biodata misalnya ya. Kalau tadi kita punya program ta'aruf, maka misalnya kita punya form ini diisi oleh teman-teman yang memang ingin ikut program ini, kemudian formnya itu masuk ke dalam database kita, dan form ini bersifat rahasia gitu. Yang hanya boleh mengakses form ini pun orang-orang tertentu, mungkin tidak semua kita juga boleh mengakses, saya pun juga nggak boleh mengakses gitu ya, apa kepentingannya gitu, kecuali kalau saya punya kepentingan ya, nanti baru misalnya ada tim khusus yang mendikan biodata tersebut, CV tersebut, dan kemudian CV itu kita coba untuk cocokkan satu dengan yang lain ya. Boleh dibantu dengan tadi AI atau boleh dibantu dengan apa yang kira-kira kufuiyahnya itu nanti bisa mendekati, bisa cocoknya. Nanti setelah udah oke, baru kemudian dikonfirmasi keduanya dengan CV ini, mereka setuju, baru kita pertemukan di ruang pertemuan, misalnya di ruang pertemuan seperti ini atau di ruang pertemuan lainnya yang lebih rileks, santai, boleh juga sambil misalnya ngopi gitu ya, nggak ada salahnya, boleh juga di rumah makan gitu. Ta'aruf itu boleh ya, yang penting harus ada orang yang ketiga. Ta'aruf itu didalami pribadi, kalau pribadi saya itu seperti apa, kecenderungan saya bagaimana, apa yang saya suka dan tidak saya suka, termasuk juga masalah penyakit ya, masalah genetik, karena jangan sampai nanti misalnya ya, misalnya gitu, kalau takdir kan Allah yang ngatur ya, misalnya orang yang punya histori gula dari keluarga tinggi ditemukan juga dengan yang punya histori gula yang tinggi juga di keluarganya gitu, artinya nih secara potensi nanti keturunannya ini ada ya, tapi nanti itu dokter lah, wilayahnya wilayah dokter. Tapi artinya kita mencoba untuk mencocokkan ya antara satu dengan yang lain. Ketika mereka sudah cocok ya, si A laki-laki dengan si B yang perempuan udah cocok ya, maka kemudian kita arahkan, yuk setelah ini nanti prosesnya adalah ta'aruf dengan orang tua. Bisa diawali yang laki-laki silaturahim dulu ke tempat yang perempuan. Biar ayahnya ngelihat, biar ibunya ngelihat, saudaranya ngelihat. Oke nih gitu ya. Nanti bergantian.
Yang perempuan juga silaturahmi ke tempat keluarga yang laki-laki gitu. Biar ibunya juga melihat, ayahnya melihat, oke, gitu. Atau bahkan bisa juga tidak harus begitu, ketemuan bareng di satu tempat ya, bikin kayak gathering keluarga gitu ya, sambil makan bersama atau apa, ngobrol dan seterusnya. Nah setelah itu juga sudah oke, langsung aja menentukan tanggal khitbahnya. Semakin cepat ya proses ta'aruf dengan nikah itu semakin bagus, semakin terjaga hati. Jadi dari ta'aruf ke khitbah bagusnya cepat, dari khitbah ke akad nikah itu juga idealnya cepat, jangan terlalu lama. Dan perlu dan patut kita pantau dalam tanda kutip ya, selama proses dari mulai ta'aruf sampai ke jenjang pernikahan itu tidak melakukan ya naudzubillah ya, misalnya berkhulwat di luar pengetahuan kita. Makanya nanti kita ada juga misalnya pembekalannya dan pembinaan atau pembekalan lah namanya apa. Jadi yang ikut-ikut program itu harus mengikuti kelas pendahuluan dulu misalnya gitu ya. Kita bekali bahwa ada kaidah-kaidah dalam Islam yang begini dan begitu. Tujuannya bukan untuk menyusahkan, tidak, tapi untuk menjaga kesucian dan kebersihan. Sampai ketika mereka melakukan akad nikahnya juga syar'i, maka insya Allah kalau proses dari awalnya bersih, nikahnya bersih, maka keberkahannya terbuka lebar insya Allah. Iya, jadi sebenarnya masalah mahar ini kembali kepada kedua belah pihaknya. Tapi ada kaidah, jadi kaidahnya begini, sebaik-baik laki-laki adalah yang terbaik memberikan mahar. Artinya semakin besar dia memberikan mahar, itu semakin bagus. Tapi bagi seorang wanita kebalikannya, serendah-rendahnya dia menentukan mahar itu semakin bagus. Gitu ya. Jadi artinya setiap laki-laki harus berusaha untuk memberikan yang terbaik. Setiap seorang wanita juga harus berusaha untuk tidak memberatkan dari pihak laki-lakinya gitu. Jadi ini betapa indahnya gitu ya. Imbang gitu. Imbang. Ya memang ada juga sih yang apakah harus seperti Rasulullah. Rasulullah maharnya besar sekali ya, ketika Rasul menikahi Khadijah. Ya itu kan ada yang mengatakan 40 ekor unta, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 100 ya. Kita ambil yang paling rendah aja misalnya 10 ekor unta gitu. Harga unta 50 juta kan udah 500 juta gitu ya. Belum emasnya 12,5 auqiyah. Ya sekitar ya itu hampir 1 auqiyah itu ada yang mengatakan 1 ons gitu. Jadi kalau 12,5 auqiyah ya 1 kilo 250 gram gitu ya. Lantam aja. Ya ada yang berpendapat begitu ya. Jadi Rasulullah sendiri berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Khadijah. Karena itulah cara kita memberikan penghargaan kepada seorang wanita. Bahwa wanita yang ingin kita nikahi ini adalah bukan wanita sembarangan. Dia adalah amanah titipan dari Allah. Dia dilahirkan oleh ayah dan ibunya yang soleh dan soleha, dididik dengan pendidikan terbaik, dikasih makan makanan terbaik gitu, sampai akhirnya dia dewasa seperti ini, tinggal dipetiknya, kita memetiknya harus dengan harga gitu, dan harganya seberapa, semampu yang kita bisa gitu. Tapi jangan memaksakan diri. Jadi harus dihitung juga ada maharnya, dan juga nanti harus ada yang dihitung untuk biaya pernikahan dan biaya hidup ya. Jadi kaidahnya begitu. Dan alangkah bagusnya di antara mereka terbuka. Ya, kita boleh menjadi penengahnya. Jadi ini kira-kira kalau misalnya udah setuju, udah oke dan lain sebagainya, walaupun biasanya itu sudah berjalan sendiri tuh di antara keluarga ya. Keluarga biasanya juga keluarga laki-laki akan mendorong putranya untuk memberikan mahar yang terbaik gitu. Yang perempuan pun juga ketika misalnya dia ngelihat, wah ini keluarga baik-baik, calon suaminya baik-baik, udah nggak usah terlalu masalah mahar lah gitu ya. Jadi insya Allah dua-duanya tujuannya untuk mencari ridho Allah, dan ada titik yang biasanya Allah berikan kemudahan, dia akan ketemu tuh di range tertentu yang keduanya sepakat dan keduanya insya Allah bisa memahami satu dengan yang lain. Berangkat niat awalnya sih bagus ya, ingin memberikan kecukupan nanti ketika dia menikah untuk istrinya, untuk anaknya ya. Tetapi rasa kekhawatiran berlebihan itu yang tidak bagus. Jadi memang segala sesuatu yang berlebihan kan juga nggak bagus ya. Kita minum air zam-zam juga 1 drum gitu ya kan, nggak bagus juga ya, karena berlebihan ya. Jadi itu sangat bagus niatan awalnya, tapi tidak boleh berlebihan karena Allah memberikan garansi. Ya, garansinya adalah
Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ya, jika mereka itu fuqara, ya miskin tapi niat nikah, dan ketika dia menikah itu Allah anugerahkan rasa tanggung jawab. Dan rasa tanggung jawab itu menghentak dia untuk melangkahkan kaki dan bekerja, itu akan menjadikan dia berusaha, dan ketika dia berusaha Allah akan berikan jalan. Itulah sebabnya kenapa laki-laki ketika dia sudah menikah disebut dengan rijal gitu, bukan dengan zakar gitu ya. Karena rijal, laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu berasal dari kata-kata rijlun yang artinya kaki. Dan kaki itu harus berjalan, melangkah gitu. Sehingga dia punya orang yang punya tanggung jawab untuk berjalan, melangkah, dan dengan dia berjalan melangkah itu memberikan nafkah kepada keluarganya, sehingga pasti Allah akan berikan rezeki. Di dalam hadis juga Nabi bersabda begini, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, artinya dia berusaha, berjalan, bekerja ya, maka kalian akan diberi rizki seperti seekor burung diberi rizki. Syaratnya apa? Dia terbang pagi hari dalam kondisi perutnya kosong, maka dia akan pulang sore hari dalam kondisi perutnya terisi penuh dan kenyang. Tapi syaratnya satu, berjalan dulu. Rijal itu jalan, dia harus berjalan, berusaha, bekerja. Bukan zakar. Kalau zakar itu hanya secara biologis saja, dan dalam rumah tangga tidak pernah laki-laki disebut sebagai zakar, tapi sebagai rijal gitu. Seorang yang harus punya kemampuan untuk melangkah, berjalan, dan lain sebagainya. Nah, paradigma seperti yang tadi ditanyakan bahwa dia akhirnya tidak nikah gitu karena sibuk mencari finansial, ini harus di reminder gitu. Mungkin niatnya bagus tapi terlalu berlebihan juga tidak baik. Dan ketika kita ngelihat nih udah kebablasan, ya harus di ultimatum artinya teman-temannya harus remindernya dengan lebih keras. Kamu usia udah segini loh, ini kewajiban kita untuk menunaikan amanah Allah loh gitu. Bukan sekedar untuk menggabungkan dua insan yang berbeda, bukan. Tapi ini lebih dari sekedar itu, bahwa ini ibadah. Tidak sempurna iman seorang hamba, keislaman seorang hamba sebelum dia melakukan rumah tangga. Jadi kekhawatiran boleh, tapi jangan berlebihan. Niatannya udah bagus, tinggal diimplementasikan dengan baik, dan jangan sampai berlarut dalam masalah finansial, kemudian dia mengabaikan masalah kehidupan rumah tangga. Ya, jadi kalau secara prinsip, sebagaimana di surat An-Naba ya, Allah menciptakan kita ini berpasang-pasangan. Artinya bahwa secara skenario dasarnya itu setiap manusia itu ada jodohnya. Itu pada dasarnya seperti itu. Ya. Tetapi memang ya tadi ya, dalam perjalanan kehidupan itu ada dinamika yang cukup banyak. Ya. Bisa jadi dinamikanya karena kesalahan kita sendiri ya. Misalnya ya terlalu ideal dalam memilih calon pendamping ya, sehingga akhirnya terlalu banyak pilih-pilih, tidak sadar usia sudah lanjut, dan akhirnya asik dengan dunia karirnya, dan akhirnya menikmati itu dan tidak berumah tangga misalnya ya. Ada juga yang mungkin faktor-faktor lain ya, misalnya tanpa sengaja merendahkan orang ya, atau tanpa sengaja melakukan satu perbuatan yang perbuatan itu Allah murka ya. Maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah perbanyak istighfar dulu. Yakin bahwa Allah pasti memberikan kita jodoh yang terbaik. Yang pertama ya, yakin dulu. Perbanyak istighfar dulu, minta ampun kepada Allah. Dan kita yakin bahwa Allah pasti akan memberikan bagi kita jodoh yang terbaik. Yang kedua, kita berusaha. Berusaha tadi bisa lewat teman, saudara. Dan alhamdulillah, ini kita mau meluncing tanggal 1 Januari. 1 Agustus, maaf 1 Januari, kelamaan ya. 1 Agustus ya. Dan kalau sudah ada program ini, terus buat sobat Muslim Astra, profesional Astra yang kita yakin tujuannya ibadah kepada Allah, dan pasti punya keinginan, karena itu fitrah gitu. Fitrah manusia pengen mencintai dan pengen dicintai. Maka mudah-mudahan wadah ini bisa menjadi wadah yang dengan izin Allah, wadah ikhtiar, dan Allah pertemukan jodohnya. Yang ketiga doa gitu. Dan doa itu jangan pernah sampai kita bosan ya. Jangan pernah kita bosan berdoa, karena kita nggak pernah tahu ya, apa rahasia Allah di balik itu semua. Dan yang terakhir, yang keempat, tawakal.
Ya, kalau sudah semuanya kita jalankan, tawakal sama. Ya. Kalaulah memang misalnya kita sudah melakukan 3 hal tadi dan ternyata Allah belum temukan takdir kita ya dengan jodoh kita, yakin bahwa pasti Allah telah menyiapkan kita takdir terbaik lainnya yang mungkin ya. Karena begini, ini bukan sebagai closing yang buruk ya. Karena begini juga perlu diperhatikan bahwa benar tadi, ada orang yang ketika dia sudah berumah tangga, justru dengan rumah tangga itu bukan semakin baik ketika untuk ibadah kepada Allah, tapi semakin buruk. Artinya dia tidak bertemu dengan jodoh yang terbaiknya. Mungkin Allah tahu bagi seseorang, dia ini orang yang sangat baik, keikhlasannya, hatinya, amal solehnya, dan Allah melihat belum ada yang cocok untuk dia saat ini di dunia gitu. Maka Allah tunda takdirnya, dan Allah akan pertemukan dia dengan takdirnya kelak, bisa jadi di kehidupan yang lainnya gitu ya. Artinya bahwa kehidupan rumah tangga tidak selamanya juga mulus-mulus aja gitu. Dan bisa jadi kondisi sendirinya seseorang itulah yang terbaik ya. Ketika dia sudah segala macam usaha dia lakukan tapi belum ketemu jodohnya, kesendirian dia adalah bisa jadi yang terbaik, karena kalau dia menikah dengan orang-orang yang ada misalnya, justru kehidupannya akan lebih terpuruk, lebih buruk, lebih negatif dan seterusnya. Jadi kuncinya adalah meyakini bahwa apa yang Allah takdirkan buat kita itu pasti yang terbaik untuk diri kita.